Assalamualaikum sahabat Bonkla, sahabat pecinta bonsai kelapa. Di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat bonsai kelapa ukir bagi pemula. Bagaimana caranya? Subscribe dulu channel ini karena channel ini akan membahas tuntas tentang bonsai kelapa. Siapa sih yang nggak mau punya koleksi bonsai kelapa ukir? Selain memiliki bentuk daun yang indah, serta ukiran sabut kelapa yang menawan, meluluhkan mata siapa saja yang memandangnya. Bonsai kelapa ukir memiliki keunikan tersendiri, sehingga tak aneh jika sekarang menjadi tren di kalangan pecinta bonsai kelapa. Di video kali ini, saya akan berbagi tips bagaimana cara membuat bonsai kelapa ukir sederhana bagi pemula. Nah, di sini saya sudah membuat bonsai kelapa ukiran burung hantu, di mana untuk tingkat kesulitannya masih bisa dipelajari dan dicontoh oleh semua orang. Di sini saya akan menjelaskan detailnya sembari saya melakukan pengecatan terhadap salah satu bonsai kelapa ukir yang saya miliki. Jadi, simak dulu penjelasan lengkapnya ya, supaya sahabat bisa membuat bonsai kelapa ukir sendiri. Oke, di sini saya akan melakukan pengecatan terhadap bonsai kelapa ukir yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, sembari saya mengecat ataupun memberikan warna kepada bonsai kelapa ukir ini, saya akan menjelaskan beberapa detail yang harus sahabat pahami atau ketahui dalam mengukir bonsai kelapa seperti ini. Nah, sebenarnya ini tuh ukiran yang sangat simpel sekali, dimana bisa dilihat sendiri saya hanya mengukir bagian depannya saja. Jadi tidak mengukir semua detailnya depan belakang, tapi saya hanya bagian depannya saja, sehingga dalam proses pengukirannya pun tidak memakan waktu yang begitu lama. Bisa dilihat ini untuk bagian mata atau pipinya saya hanya ukir simple saja, menyerupai huruf U, atau kalau keseluruhannya bisa seperti emot love ya. Nah, jadi hanya menonjolkan bagian paruhnya saja, sisanya kita ukir sampai bagian paruh menonjol. Nah, untuk bagian sebelah kiri pun sama ya. Jadi tidak ada lekukan-lekukan khusus, jadi hanya ukiran-ukiran simple yang saya terapkan untuk membuat ukiran burung hantu seperti ini. Nah, untuk bagian lehernya pun hanya saya berikan ukiran yang lebih dalam lagi dari bagian pipi. Jadi untuk bagian pipi atau matanya itu terlihat lebih menonjol dari bagian leher. Jadi ini sangat rekomendasi sekali bagi pemula yang mau mencoba mengukir bonsai kelapa miliknya. Dilanjut, untuk bagian sayapnya sendiri pun tidak ada ukiran yang rumit, hanya ukiran simple saja yang saya terapkan juga pada bagian sayap. Nah, untuk pengecatan sendiri mungkin tidak akan dijelaskan secara detail ya. Saya kira untuk pengecatan semua orang juga akan bisa melakukannya tanpa harus ada
bakat tersendiri. Nah, untuk catnya sendiri saya ini menggunakan cat pelapis atau cat tembok pelapis ya. Kenapa saya menggunakan cat tembok? Karena supaya tidak kalau menggunakan cat kayu atau besi biasanya kuas itu akan terbuang, dan juga kita memerlukan biaya lebih untuk membeli thinner ataupun kuasnya lagi. Kalau memakai cat tembok, kuas bisa dipakai berkali-kali. Kuas bisa dibersihkan hanya dengan dibasuh air. Nah, cat temboknya sendiri saya menggunakan cat tembok pelapis untuk plafon biasanya ya. Jadi nanti ketika bonsai kelapa ori ini disiram, air yang di dalamnya tidak akan rembes sampai keluar karena ini catnya sangat tebal ya, dan cocok sekali untuk dilapisi atau dilapiskan ke sabut kelapa ori seperti ini. Nah, dilanjut ke bagian mata. Untuk bagian mata atau bagian atasnya ya, nah hanya dilekukan tipis. Nah, untuk bagian paruhnya sendiri hanya dilekukan miring saja ya. Jadi kita hanya perlu memperhatikan kemiringan dan keseimbangan antara bagian sudut kanan dan sudut kirinya saja. Jadi tidak ada detail-detail yang rumit yang diterapkan untuk teknik ini. Jadi sekali lagi, ukiran seperti ini sangat cocok sekali bagi pemula yang mau mencoba ukiran bonsai kelapa. Jadi sahabat bisa mencobanya ya. Nah, dilanjut mengecatnya, kita cat sampai merata ya, sampai semua permukaan terlapisi oleh cat, sehingga nantinya akan memberikan kesan artistik ataupun kesan tersendiri, sehingga bonsai kelapa ukiran yang kita miliki nampak jauh lebih indah setelah dicat. Oke, nah ini tahap pertama sudah selesai. Nah, pengecatan kalau saya biasanya dilakukan 2 kali. Setelah pengecatan pertama kering, saya melakukan pengecatan kedua. Tujuannya biasanya di pengecatan pertama itu masih ada ya rongga-rongga ataupun sela-sela yang tidak tercat dengan rapih. Jadi di pengecatan kedua ini tujuannya untuk merapihkan cat yang tidak merata, sehingga dengan cat yang merata itu akan memaksimalkan lagi tampilan bonsai kelapa ukir yang kita miliki. Nah, biasanya untuk pengecatan kedua itu tidak harus tebal catnya ya, hanya cat tipis-tipis saja sehingga semua permukaan rapih dan tertutup dengan cat. Oke, langsung ya. Nah, itu detail lehernya ya. Detail lehernya bisa sahabat perhatikan, bisa dipelajari sendiri ya, sebelum nanti saya akan mengupload video proses pembuatan bonsai kelapa ukir seperti ini. Jadi setidaknya pada video kali ini sahabat bisa mempunyai gambaran sebelum nantinya mempraktekkan ataupun membuat sendiri bonsai kelapa ukir. Jadi pas sahabat mempraktekannya
sudah bisa ataupun mengurangi tingkat kegagalan dalam pengukiran. Jadi saya harap di video ini sahabat benar-benar memperhatikan detail-detail yang saya perlihatkan di video kali ini. Nah, langkah untuk membuatnya, saya biasanya membuat pola terlebih dahulu. Membuat pola, jadi sahabat bisa mencari gambarnya, gambar burung hantu ataupun burung yang lainnya di Google, di searching. Kalau misalnya sahabat ada mesin printer ataupun yang lainnya, sahabat bisa dicetak ya, bisa dicetak desainnya, kemudian nanti bisa dijiplak ke sabut kelapanya sehingga mempermudah dalam pembuatan sketsa pengukiran. Nah, dilanjut ya, ini pengecatan sudah hampir selesai, bagian atasnya sudah, bagian sayapnya pun juga tinggal sebelah lagi. Bisa dilihat ini nampak sudah terang benderang ya, nampak terlihat cerah burung hantu yang saya ukir. Jadi bagi sahabat yang ingin sekali membuat bonsai kelapa ukir, bisa dicari dari sekarang sketsa ataupun jenis ya, bisa dicari sketsa burung hantu lainnya untuk dijadikan bonsai kelapa ukir ya. Bisa dilihat dan bisa mencari sumbernya dari sekarang. Dan di next video saya akan membagikan cara mengukirnya. Jadi kita di video selanjutnya akan belajar bersama-sama bagaimana cara mengukirnya dengan baik dan benar. Salam satu hobi, salam sahabat pecinta bon kelak.